Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Muhammad Delami, kelas C, NIM 2022510035. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Perancangan Website Informasi dan Pendaftaran Online Pasien. Yang pertama, latar belakang. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi, memiliki peran yang sangat penting baik di perusahaan, institusi pendidikan, rumah sakit, dan lainnya. Penggunaan teknologi informasi IT ini dapat menunjang aktivitas suatu perusahaan yang digunakan untuk menyimpan, mengolah, maupun menyajikan data. Berbicara mengenai berkembangnya teknologi ini, tuntutan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kesehatan terus meningkat. RSUD Nabire termasuk rumah sakit yang belum menerapkan sistem komputerisasi dalam proses pelayanan terhadap pasien. Salah satunya dalam sistem pendaftaran. Pendaftaran yang masih menggunakan metode manual menjadi kendala, seperti lamanya antrian yang mengakibatkan tertundanya pelayanan atau penanganan pasien. Lalu yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama, RSUD Nabire masih menggunakan sistem manual. Kedua, lamanya antrian yang menyebabkan tertundanya pelayanan pasien. Yang ketiga, batasan masalah. Pada makalah ini hanya membahas tentang penggunaan sistem yang masih manual dan lamanya antrian untuk pasien. Keempat, tujuan. Tujuan makalah ini dibuat untuk membantu pasien dan juga pihak rumah sakit untuk lebih mudah dalam melakukan pendaftaran online supaya lebih cepat untuk menangani pasien. Bab 2, kajian pustaka dan landasan teori. Yang pertama, penelitian terdahulu. Peneliti memberikan kesimpulan terhadap masalah pada sistem informasi antrian online pasien RS atau Hasbadi sebagai berikut. Telah dihasilkan aplikasi pelayanan antrian untuk sistem pendaftaran online pasien pada RS atau Hasbadi berbasis Android. Yang kedua, aplikasi sistem informasi pelayanan antrian pasien berbasis Android pada rumah sakit Suto Hasbadi menarik bagi pengguna sehingga menyimpan informasi dapat diterima secara visual yang baik. Aplikasi ini tidak semata-mata dapat menggantikan sistem pada proses antrian yang telah ada. Namun, dengan demikian sistem pelayanan antrian online pasien di rumah sakit Suto Hasbadi pada aplikasi ini dapat membantu dan meningkatkan proses antrian menjadi lebih cepat sehingga pasien tidak menunggu terlalu lama. Landasan teori. Yang pertama, basis data. Basis data menurut Ramakrishnan 2000 adalah kumpulan data yang umumnya menjabarkan aktivitas-aktivitas dari satu atau lebih organisasi yang terkait. Basis data merupakan kumpulan dari item data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya yang diorganisasikan berdasarkan sebuah skema atau struktur tertentu, tersimpan di hardware komputer dengan software untuk melakukan manipulasi untuk kegunaan tertentu. Yang kedua, data flow diagram (DFD). DFD adalah alat yang menggambarkan aliran data melalui sistem pengolahan yang dilakukan oleh sistem tersebut. DFD menurut Whitcomb 2003 merupakan alat yang cukup populer sekarang ini karena dapat menggambarkan arus data di dalam sistem dengan struktur dan jelas. Yang ketiga, MySQL. MySQL merupakan software sistem manajemen basis data, database management system DBMS yang sangat populer di kalangan tiga pemrograman web. MySQL merupakan basis data yang paling populer digunakan untuk membangun aplikasi web yang menggunakan basis data sebagai sumber dan pengolahan datanya. Saat ini banyak sekali perangkat lunak yang dapat dimanfaatkan untuk mengelola basis data dalam MySQL. Salah satunya adalah phpMyAdmin. Dengan phpMyAdmin, seorang dapat membuat basis data, membuat tabel, mengisi data, dan 5 lain dengan mudah tanpa harus menghafal baris perintahnya. phpMyAdmin merupakan bagian untuk mengelola basis data MySQL yang ada di komputer. PHP merupakan bahasa pemrograman berbentuk skrip yang ditempatkan dalam server dan diproses di server yang pertama kali dibuat oleh Romus Lehrdorff pada tahun 1995. Hasil dari pengolahan akan dikirimkan ke klien. Tempat memakai menggunakan browser secara khusus. PHP dirancang untuk membentuk web dinamis, artinya ia dapat membentuk suatu tampilan berdasarkan
permintaan terkini. Misalnya bisa menampilkan isi basis data ke halaman web LI 2007. Selain dapat digunakan untuk berbagai sistem operasi dan bersifat open source, PHP ternyata memiliki banyak kelebihan yang tidak dimiliki oleh bahasa script sejenis, yaitu satu, PHP dapat digunakan pada semua jenis sistem operasi seperti Windows, Linux, dan lain-lain. Dua, PHP memiliki kemampuan untuk mengolah keluaran gambar, file berformat PDF, dan Movies Flash. Tiga, PHP didukung oleh banyak database manajemen sistem di DBMS seperti MySQL, Oracle, dan lain-lain. Bab 3, metodologi penelitian. Lokasi dan waktu penelitian di Nabire, Papua. Yang kedua, analisis kebutuhan, flowchart. Yang pertama, mulai. Lalu dilanjutkan membuat akun login, setelahnya mendaftar. Untuk perawat atau admin adalah mencatat data pasien. Lalu kembali lagi ke pasien, memilih menu website, selanjutnya masuk menu daftar pasien, kemudian lagi admin membuat nomor antrian, selanjutnya membuat kartu berobat, dan pasien menerima nomor antrian dan kartu berobat, lalu pergi ke RSU dan selesai. Perancangan seperti berikut ini. Ada user, juga admin, biasa admin atau perawat. Selanjutnya, bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, tampilan halaman login. Pada gambar 1 merupakan tampilan halaman login yang di mana ketika masuk website harus masukkan atau membuat akun terlebih dahulu supaya terverifikasi dan terdata oleh sistem. Yang kedua, menu web. Pada gambar kedua terdapat menu pada website yang terdapat banyak pilihan di antara lain yaitu pendaftaran online, jadwal dokter, info antrian dokter, telemedicine, info jam besuk, riwayat pendaftaran online, informasi kamar, farmasi, pembayaran, dan deskripsi klinik. Yang ketiga, tampilan mendaftar di RSUD. Pada gambar ketiga merupakan tampilan menu pendaftaran untuk pasien. Masukkan data diri Anda lalu pilih daftar. itu tadi hasil pembuatan makalah saya. Jika ada kata dalam menyampaikan presentasi ini ada yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.